Fakta hari ini, 13 Mei 2025, Gaza Selatan. Dunia kembali terdiam. Suara ledakan membelah malam di Khan Yunis, salah satu kota di Gaza Selatan, dan serpihan-serpihan kehancuran berhamburan di sekitar Rumah Sakit Nasr. Rumah sakit terbesar kedua di Gaza. Bukan pangkalan militer, bukan markas senjata, tapi rumah sakit. Tempat di mana bayi dilahirkan, luka dijahit, dan napas terakhir dihembuskan. Namun hari itu, rumah sakit menjadi target, dan dunia bertanya, mengapa? Rumah sakit seharusnya menjadi tempat harapan, tempat air mata mengalir karena kesembuhan, bukan karena kematian. Namun pada tanggal 13 Mei 2025, pasukan pertahanan Israel, IDF, meluncurkan serangan besar-besaran ke wilayah sekitar Rumah Sakit Nasr. Menurut pernyataan resmi dari IDF dan laporan berbagai media internasional, kompleks medis tersebut diduga dijadikan markas tersembunyi oleh Hamas. Bangunan-bangunan rumah sakit, tempat pasien dirawat dan anak-anak belajar berjalan, diklaim sebagai sarang operasi rahasia, gudang senjata, bahkan ruang interogasi militan. Bukankah rumah sakit adalah tempat kasih? Tempat di mana doa-doa dipanjatkan, bukan rudal dijatuhkan. Tempat keheningan mendominasi, bukan dentuman bom yang menggelegar. Yeremia 7 ayat 11 menegur dengan tajam, "Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya, demikianlah firman Tuhan. Tuhan melihat, Tuhan tahu. Apa yang tampak sebagai tempat suci, bisa saja telah berubah menjadi topeng kemunafikan dan kekejaman. Dan ketika kesucian dinodai oleh kejahatan, maka langit pun bersaksi, dan bumi bergetar." Yeremia 7, Tuhan mengecam bangunan suci yang sudah dicemari oleh kejahatan. Sama seperti rumah sakit di Gaza Selatan, dijadikan markas tersembunyi oleh Hamas. Rumah sakit yang seharusnya menjadi tempat doa dan penyembuhan, diubah menjadi tempat operasi rahasia dan kekerasan mirip dengan rumah Tuhan yang dijadikan sarang penyamun. Ini bukan sekadar pelanggaran kemanusiaan, tapi juga pelanggaran terhadap kesucian tempat yang semestinya menyelamatkan nyawa. IDF menjawab, "Kami tidak menyerang rumah sakit. Kami menyerang teroris yang menyalahgunakan rumah sakit." Alasan 1, rumah sakit dijadikan markas Hamas. Menurut Israel, Hamas telah lama menggunakan fasilitas sipil, termasuk rumah sakit, sebagai perisai perlindungan. Rumah sakit Nasr diyakini menjadi pusat komando tersembunyi, tempat pejuang Hamas menyimpan senjata dan berkoordinasi untuk melancarkan serangan terhadap Israel. Informasi intelijen menyebutkan adanya terowongan bawah tanah yang menghubungkan rumah sakit dengan lokasi strategis lainnya. Operasi ini, menurut IDF, bukan ditujukan untuk menghancurkan warga sipil, tapi untuk menghentikan pusat kendali teroris yang bersembunyi di balik kesucian fasilitas medis. Yeremia 7 ayat 11 menegur dengan tajam, "Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya, demikianlah firman Tuhan." Alasan 2, strategi tameng manusia Hamas. Israel menegaskan bahwa Hamas secara sistematis menggunakan warga sipil sebagai tameng hidup. Mereka menempatkan markas, gudang senjata, dan titik serangan di tengah-tengah lingkungan padat penduduk, sekolah, bahkan rumah sakit. Tujuannya, ketika Israel menyerang, korban sipil akan jatuh. Dan gambar-gambar itu, anak-anak yang terluka, wanita yang menangis, akan menyebar ke seluruh dunia sebagai propaganda untuk menggambarkan Israel sebagai pelaku kejahatan. Mazmur 55 ayat 22 berkata, "Mulutnya lebih licin dari mentega, tetapi ia berniat menyerang. Perkataannya lebih lembut dari minyak,
tetapi semuanya adalah pedang terhunus. Alasan 4, tekanan internasional tak mampu hentikan ancaman. Meskipun dunia menyerukan gencatan senjata, realitas di lapangan berkata lain. Roket terus menghujani kota-kota di Israel. Hamas menolak mundur. Warga Israel hidup dalam ketakutan dan bunker. Israel mengatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan keamanan rakyatnya ditentukan oleh opini global. Jika dunia tak bisa menghentikan roket, kami akan menghentikannya sendiri. Demikian pernyataan dari kantor Perdana Menteri. Alasan 5, membasmi infrastruktur terorisme di Gaza. Serangan ini bukan satu-satunya. Ia adalah bagian dari strategi jangka panjang Israel untuk menghancurkan seluruh jaringan militer Hamas. Rumah sakit Nasr dalam kacamata militer Israel bukan lagi rumah sakit, tapi simbol dari bagaimana terorisme menyusup ke jantung kemanusiaan. Israel mengklaim bahwa jika tempat-tempat seperti ini tidak dibersihkan, maka anak-anak Israel di masa depan akan tetap tumbuh dalam ketakutan. Shalom saudara-saudari, terkasih dalam Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan sore ini. Saya percaya saudara semua telah melewati hari ini dalam penyertaan dan anugerah Tuhan yang besar. Mungkin ada di antara kita yang hari ini penuh sukacita, ada pula yang bergumul dengan kelelahan, tekanan, atau bahkan kesedihan. Tetapi sore ini, mari kita duduk diam sejenak di hadapan Tuhan, membuka hati dan pikiran, sebab firman Tuhan bukan hanya penghibur, tapi pedang yang membelah kegelapan, membongkar kepalsuan, dan menegakkan yang benar. Dalam setiap renungan ini, biarlah api hadiratnya membakar segala kelam, membangunkan hati yang tertidur, dan mengarahkan hidup kita kembali ke jalan yang dikehendakinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap napas, untuk kekuatan yang menopang kami ketika kami sudah tak mampu berdiri sendiri. Terima kasih karena ketika dunia tidak mengerti kami, Engkau tetap memeluk kami dengan kasih yang tidak bersyarat. Sore ini, kami datang dengan luka yang tak terlihat, dengan air mata yang tak sempat jatuh, dan dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Tapi kami tahu, satu-satunya tempat yang aman adalah hadapan-Mu. Bicaralah Tuhan, bukan hanya ke telinga kami, tapi ke hati yang paling dalam. Pulihkan yang remuk, kuatkan yang rapuh, dan rangkul setiap jiwa yang merasa sendiri. Kami butuh Engkau, kami rindu mendengar suara-Mu. Dalam nama Yesus, kami berserah dan membuka renungan ini. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, sore ini kita telah merenungkan kenyataan yang mengguncang hati nurani kita. Kita melihat bagaimana tempat yang seharusnya menjadi lambang kasih, tempat kehidupan dimulai, dan harapan dipulihkan, sebuah rumah sakit, dipakai sebagai alat dalam strategi kekerasan. Tempat di mana darah tertumpah bukan karena penyakit, tetapi karena kebencian dan tipu daya. Rumah sakit, tempat bayi menangis pertama kali, berubah menjadi tempat di mana dunia menangis karena nyawa yang direnggut. Dunia kini seperti cermin retak, memantulkan kenyataan yang kabur, membingungkan kita antara fakta dan propaganda, antara perlindungan dan penyalahgunaan, antara kebenaran dan kebohongan. Namun firman Tuhan mengajar kita, lihatlah bukan hanya dengan mata manusia, tetapi dengan hati yang tunduk pada kebenaran ilahi. Yeremia menubuatkan bahwa rumah Tuhan yang disalahgunakan akan menjadi sarang penyamun. Bukan hanya karena kejahatan terjadi di sana, tapi karena tempat yang seharusnya suci dijadikan topeng kejahatan. Yehezkiel dengan air mata nubuatnya melihat perbuatan kekejian tersembunyi di balik dinding bait suci. Dan Mazmur dengan nyanyian kesedihan memperingatkan kita akan lidah yang lebih licin dari mentega, namun menyembunyikan pedang di balik kata-kata. Kita hidup di zaman itu. Zaman di mana kesucian diperdagangkan. Zaman di mana anak-anak dijadikan tameng dan air mata dijadikan alat politik. Zaman di mana suara kebenaran kalah oleh sorak opini publik. Tapi kita bukan orang-orang yang berjalan tanpa terang. Kita memiliki firman yang teguh. Kita memiliki Yesus yang setia.
Apa yang terjadi di Gaza, di Israel, di bangsa-bangsa, bukan sekadar konflik geopolitik. Itu adalah panggung rohani, di mana kekuatan terang dan gelap sedang bertarung, dan umat Tuhan dipanggil bukan untuk menjadi penonton, tapi menjadi pendoa, pembawa damai, dan penyampai kebenaran. Kita tidak berpihak pada politik, kita berpihak pada kekudusan. Kita tidak terikat pada bendera dunia, tapi pada panji Kristus. Kita tidak diselamatkan oleh wilayah, militer, atau ideologi. Kita diselamatkan oleh darah anak domba yang tak bercacat. Yesus tidak datang membawa pedang untuk membunuh, tetapi salib untuk menebus. Ia memanggul penderitaan dunia agar kita mengerti bahwa pengampunan lebih kuat dari pembalasan. Dan di saat dunia berseru, siapa benar, siapa salah? Zrenia kita berseru, Tuhan tunjukkan belas kasihan-Mu. Kami butuh Engkau lebih dari sebelumnya. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan melihat, Tuhan tahu, Tuhan menangis atas darah yang tak bersalah. Tapi Tuhan juga sedang bekerja, bahkan di tengah reruntuhan, bahkan di balik duka, sampai hari itu tiba saat Dia datang kembali dengan kemuliaan untuk menghapus air mata dan menghakimi dengan kebenaran. Kita tidak boleh diam. Kita dipanggil untuk berdiri di celah, menolak menjadi apatis, menjadi terang di tengah kegelapan. Karena Kristus tidak akan gagal, salibnya tetap berdiri, dan kasih-Nya tetap menyala. Dan ketika dunia kehilangan arah, kita akan tetap berdiri di atas satu fondasi yang tak tergoyahkan, firman Tuhan yang hidup. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang kami dengarkan sore ini. Terima kasih karena Engkau tidak pernah membiarkan kami hidup tanpa arah, tetapi selalu menyediakan firman-Mu sebagai pelita bagi kaki kami, sebagai cahaya yang menerangi jalan kami. Setiap ayat yang kami renungkan tadi adalah napas kehidupan, yang memberi pengharapan di tengah keputusasaan dan kekuatan di tengah kelemahan. Tuhan, kami sadar, hidup ini tidak mudah. Begitu banyak tantangan, pergumulan, dan tekanan yang sering membuat kami lelah dan ingin menyerah. Tapi sore ini Engkau berbicara. Engkau meneguhkan kembali iman kami. Engkau mengingatkan kami bahwa kami tidak pernah berjalan sendirian. Bahwa kasih-Mu tetap teguh, tak bergeser sedikit pun. Bahkan ketika kami jatuh, Engkau tidak menjauh. Engkau justru mendekat, mengulurkan tangan, dan berkata, "Aku masih di sini." Kami mau mengucap syukur karena Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah bosan menanti kami kembali. Tuhan yang tidak hanya melihat kekurangan kami, tetapi melihat potensi kami dalam kasih karunia-Mu. Tuhan yang tidak hanya menghitung dosa kami, tapi yang menanti dengan belas kasih, supaya kami bertobat dan hidup kembali dalam terang. Kami serahkan hati kami ke dalam tangan-Mu. Segala luka, segala kecewa, segala air mata yang mungkin tidak terlihat oleh siapapun, hanya Engkau yang tahu. Sembuhkan kami Tuhan, bangkitkan kami kembali. Ajari kami untuk percaya meski keadaan belum berubah. Ajari kami untuk tetap bersyukur meski jalan masih tampak gelap, dan ajari kami untuk tetap setia meski jawaban belum terlihat di depan mata. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang mendengar renungan sore ini. Biarlah setiap firman yang ditaburkan tidak gugur sia-sia, tetapi bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan yang nyata. Buah pertobatan, buah iman, buah kasih, dan buah kesetiaan kepadamu. Jangan biarkan firman-Mu ini terlupakan saat kami kembali ke rutinitas kami, tapi kiranya terus menggema dalam hati, mengganggu kami ketika kami mulai menjauh dari jalan-Mu, dan mengingatkan kami untuk terus kembali pada salib-Mu. Dan ketika malam nanti kami memejamkan mata, biarlah firman-Mu masih menjadi nyanyian di hati kami, menenangkan pikiran kami, membalut luka kami, memberi damai yang dunia tidak bisa berikan. Damai yang hanya Engkau sendiri yang dapat limpahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Kami bersyukur karena Engkau masih peduli, karena Engkau masih berbicara,
dan karena Engkau masih mengundang kami untuk datang lebih dekat lagi kepadamu. Kami akhiri doa ini dengan penuh rasa syukur dan kerinduan agar hidup kami benar-benar menjadi persembahan yang hidup bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan selalu menjadi berkat, kekuatan, dan penghiburan bagi setiap kita. Dalam setiap perjalanan hidup, kita mungkin menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, dan ujian, tetapi firman Tuhan selalu memberikan jawaban, pengharapan, dan kekuatan yang baru. Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita akan selalu menolong dan membimbing kita untuk semakin memahami kebenaran firman Tuhan. Dia akan menerangi hati dan pikiran kita agar kita dapat hidup sesuai dengan kehendak-Nya, berjalan dalam terang-Nya, dan mengalami kehidupan yang penuh dengan kasih karunia serta kemenangan di dalam Yesus Kristus. Jangan pernah takut atau khawatir, sebab Tuhan selalu beserta kita. Dia yang memegang kendali atas segala sesuatu, dan janjinya adalah ya dan amin. Percayalah bahwa setiap langkah hidup kita telah dirancang untuk membawa kita kepada rencananya yang indah. Pegang teguh firman-Nya, berdoalah dengan iman, dan hiduplah dalam ketaatan kepadanya, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Teruslah bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan di dalam Kristus. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya, kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita semua.